Ya baik saudara, 1-2 minggu ini saya melihat di kanal-kanal Islam itu video-video tentang Pendeta Mel Atok yang katanya akan mu'alaf saudara. Nah kalau saya ditanyakan apakah Pendeta Mel Atok itu bisa mu'alaf, saya jawab 99,99% dia bisa mu'alaf. Ya, tetapi ada kondisinya saudara. Pendeta Mel Atok bisa mu'alaf 99,99% jika apa saudara? Jika Pendeta Mel Atok belum dilahirkan kembali. Seseorang yang belum pernah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus dan oleh firman Allah. Mereka yang belum melihat terang, mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus, yang berada di dalam gereja tetapi belum dilahirkan kembali, mempunyai kemungkinan 99,99% itu mu'alaf. Bisa. Mereka berpindah agama. Tidak tentu mu'alaf. Bisa berpindah ke agama Hindu, Buddha, atau aliran-aliran kepercayaan seperti kejawen atau agama-agama suku di Indonesia. Atau ya bisa jadi mungkin ke Konghucu ya dan lain sebagainya. Jadi ada kemungkinan saudara, jika seseorang belum dilahirkan kembali, itu mereka bisa mu'alaf. Ya. Jadi kalau Anda tanya kepada saya, apakah Pendeta Mel Atok bisa mu'alaf? Saya jawab, ada kemungkinan 99,99% bisa mu'alaf jika Pendeta Mel Atok belum dilahirkan kembali. Nah, mengenai Pendeta Mel Atok ini, apakah seseorang yang sudah dilahirkan kembali atau tidak? Saya akan memberikan penilaian di akhir daripada video ini, saudara. Saudara harus mendengarkan dan teliti seluruh video ini, saudara ya. Tapi tentu saja saya tidak bisa menilai hati ya. Saya tidak bisa menentukan apakah Pendeta Mel Atok ini sudah dilahirkan kembali atau belum, karena saya tidak maha tahu. Yang tahu hati itu adalah Tuhan ya. Tetapi dari pengamatan saya dari luar ya, dari khotbah-khotbah Pendeta Mel Atok, paling tidak saya bisa memberikan indikasi-indikasi apakah dengan hal-hal yang ditunjukkan oleh Pendeta Mel Atok dalam khotbahnya ya, dalam pelayanannya itu, apakah Pendeta Mel Atok ini adalah seorang yang sudah dilahirkan kembali atau tidak. Paling tidak saya bisa memberikan indikasi-indikasinya ya. Nah, saya kembali kepada masalah kelahiran baru. Mengapa seseorang yang sudah dilahirkan kembali itu tidak mungkin mu'alaf ya. Saya akan membaca satu bagian Alkitab yang sangat penting sekali di dalam Injil Yohanes pasal 3, mulai dari ayat yang kedua. Saya akan membaca. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan? Kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Di situ Nikodemus, seorang rabi, seorang guru Yahudi yang sudah sepuh, senior, datang sembunyi-sembunyi kepada Yesus dan berdiskusi kepada Yesus ya. Berdiskusi dengan Yesus ya. Dan Tuhan Yesus di situ mengajarkan kepada Nikodemus satu kebenaran yang sangat penting sekali, yaitu mengenai kelahiran baru. Jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali, tidak dilahirkan secara baru, maka orang itu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Orang itu tidak dapat melihat kebenaran. Orang itu tidak mungkin mengenal Allah. Ya, maka ada perbedaan yang sangat-sangat jelas sekali antara mereka yang belum dilahirkan kembali dengan yang sudah dilahirkan kembali. Yang belum dilahirkan kembali tidak mungkin melihat terang. Tidak mungkin melihat kerajaan Allah, tidak mungkin mengenal Allah. Sedangkan mereka yang sudah dilahirkan kembali, mereka mengenal Allah, melihat kerajaan Allah, masuk ke dalam kerajaan Allah, dan mereka hidup di dalam kerajaan Allah. Nah,
seseorang yang sudah dilahirkan kembali mustahil dia mati secara rohani. Seseorang yang sudah dilahirkan kembali dan masuk ke dalam kerajaan Allah, mustahil keluar dari kerajaan Allah. Kenapa saudara? Ada dua kata penting di bagian akhir teks yang saya baca tadi ya. Saya membaca ulang ayat yang kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Di situ ada istilah air dan roh. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Apa maksudnya itu? Dilahirkan dari air itu maksudnya adalah firman Allah. Saudara, Yesus di sini berbicara tentang firman dan dari roh. Roh itu apa yang dimaksud di situ? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus melahirbarukan seseorang dengan menggunakan kuasa firman Allah. Maka seseorang itu menjadi lahir baru. Dan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan firman Allah ketika melahirbarukan seseorang, maka itu mempunyai sifat yang tetap, mempunyai sifat yang sempurna, yang tidak bisa digoncangkan, tidak bisa diubah-ubah. Karena pekerjaan kelahiran baru yang dikerjakan Roh Kudus dan firman Allah itu adalah pekerjaan Allah sendiri. Sehingga tidak bisa diobok-obok, tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Saudara. Ya, jadi saudara, seseorang yang sudah dilahirkan kembali mustahil dia berpindah dari iman Kristen, beralih dari iman Kristen. Itu mustahil, ya. Nah, saudara, kalau pendeta Mel Atok sudah dilahirkan kembali, ya, tidak mungkin mu'alaf, mustahil mu'alaf. Tetapi kalau pendeta Mel Atok ini belum dilahirkan kembali, 99,99% dia bisa mu'alaf. Ya, baik, sekarang saya akan melanjutkan pembahasan sekarang mengapa mereka yang sudah dilahirkan kembali melalui pekerjaan Roh Kudus dan firman Allah itu mustahil mu'alaf, mustahil berpindah iman, mustahil berpindah agama, saudara. Ada bagian-bagian Alkitab yang kita perlu lihat sekarang, saudara, di mana di sana itu menegaskan satu pekerjaan daripada Allah Tritunggal, pekerjaan Bapa, pekerjaan Anak, pekerjaan Roh Kudus yang menjadikan keselamatan seseorang Kristen yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah dilahirkan kembali, itu menjadi tidak mungkin beralih iman atau tidak mungkin berpindah iman, saudara. Yang pertama kita akan membaca sekarang Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Dikatakan di situ, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Allah Bapa merancang keselamatan itu, dan keselamatan yang dirancang oleh Allah Bapa itu adalah sifatnya tetap dan sifatnya kekal. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Allah Bapa sudah merancangkan keselamatan bagi orang-orang pilihan. Dan apa yang dirancang oleh Allah Bapa ini sifatnya sempurna dan tetap dan tidak bisa diobok-obok, tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Siapa berani mengganggu-gugat rancangan Allah Bapa? Siapa berani mengganggu-gugat orang-orang pilihan Allah Bapa? Di mana orang-orang pilihan ini ditetapkan untuk menerima karya penebusan Kristus, untuk mereka diselamatkan di dalam Kristus. Tidak ada, saudara. Nah, ini yang pertama. Sekarang, jika Allah Bapa yang merancang keselamatan sehingga keselamatan itu tidak tergoncangkan, itu bersifat tetap, tidak bisa dirusak, diubah-ubah, diobok-obok oleh siapapun. Yang kedua, dikatakan lagi bahwa Yesus Kristus sudah berkorban untuk orang-orang pilihannya, untuk orang-orang percaya, saudara. Berkorban, mati, tumpahkan darahnya di atas kayu salib. Dalam satu bagian Alkitab dikatakan bahwa orang percaya sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Harga lunas dibayar oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus
yang mati terkutuk di atas kayu salib. Dan bukan hanya itu ya, dibayar juga dengan ketaatannya dari lahir sampai mati. Yang mengklaim hidup kekal, lalu kemudian mati di atas kayu salib untuk membereskan semua dosa-dosa manusia yang percaya kepada dia, yaitu orang-orang pilihan, saudara. Ya, jadi saudara, mari kita melihat satu ayat sekarang. Yang berikutnya yaitu di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, dikatakan di situ, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sudah dibeli oleh Kristus dengan ketaatannya sendiri, dengan kebenarannya sendiri, dan juga dengan kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi kalau Kristus sudah berkorban dan membeli kita orang percaya, siapa berani obok-obok itu? Siapa berani mengacaukan itu? Darah Kristus terlalu mahal. Ketaatan Kristus dari lahir sampai mati itu terlalu mahal, saudara. Kematian Kristus di atas kayu salib itu terlalu mahal. Dagingnya yang dipecah-pecah, tubuhnya yang darahnya yang ditumpahkan itu terlalu mahal. Itu adalah pembayaran ya untuk membereskan dosa-dosa kita dengan harga yang begitu mahal, saudara. Maka tidak ada seorang pun bisa mengubahnya, tidak ada seorang pun bisa membatalkannya, tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kita dari Kristus yang sudah berkorban untuk kita, yang sudah membeli kita dengan hidupnya sendiri, saudara. Saya membaca ulang ayat ini, sangat indah ya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita sudah lunas dibayar, saudara. Siapa bisa mengambil kita dari Kristus yang sudah membayar kita dengan hidupnya sendiri, dengan tuntas dan lunas ya. Tidak ada, saudara ya. Satu ayat lagi. Sekarang saya akan membuka Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kalau Bapa merancang keselamatan untuk kita, rancangan yang sempurna dan tidak tergoncangkan, dan Kristus dengan hidupnya, dengan nyawanya, dengan tubuhnya, dengan darahnya, dan ketaatannya dari lahir sampai mati, sudah membeli kita, dan harganya lunas dibayar. Maka di sini dikatakan Roh Kudus pribadi ketiga Allah Tritunggal menjadi meterai keselamatan kita. Saudara tahu meterai ya? Ya. Meterai itu biasanya ditempelkan dalam surat-surat perjanjian ya yang kita buat sebagai simbol kehadiran negara, dan surat perjanjian itu sah. Itu maksudnya. Zaman-zaman dulu, saudara, meterai raja itu tidak boleh sembarang dilepas. Engkau melepas meterai raja pada surat atau meterai raja pada tempat-tempat tertentu, di mana tempat-tempat tertentu itu tidak boleh diganggu oleh orang lain, dan engkau merobek meterai raja, engkau bisa dibunuh mati, saudara. Ya, jadi meterai itu adalah simbol kehadiran raja, ya, simbol kehadiran negara. Demikian juga di sini, ketika kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, itu simbol kehadiran Allah yang sepenuhnya untuk keselamatan kita. Ya, jadi saudara, saya membaca ulang ya. Di dalam Dia, maksudnya ini di dalam Tuhan Yesus Kristus, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus berdiam dalam diri kita dan tidak masuk keluar, saudara. Karena Roh Kudus adalah meterai keselamatan kita, maka tidak masuk keluar. Dan Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita, tidak seorang pun itu berhak untuk mengambilnya dari kita. Tuhan sendiri saja, Allah Tritunggal sendiri saja tidak akan menarik rohnya daripada kita, saudara.
Apalagi setan, apalagi kamu sendiri, apalagi orang-orang, ya, keluarga atau siapapun ya yang mengatakan, kamu berhenti jadi Kristen sekarang, buang Roh Kudus dari hidupmu, buang Roh Kudus dari hatimu, tanggalkan Roh Kudus. Tidak ada, saudara. Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal yang maha kuasa, yang sekali berdiam dalam diri kita, selama-lamanya dia akan berdiam, berhuni, menyertai kita, hidup di dalam kita, dan menjadi pemimpin hidup kita, saudara. Jadi saudara, meterai ini tidak bisa dicabut. Jadi kalau Bapa merancang keselamatan sempurna untuk kita, Yesus sudah membayar kita dan harganya lunas oleh hidupnya sendiri, oleh tubuhnya, oleh nyawanya sendiri yang berharga itu. Kemudian Roh Kudus menjadi meterai keselamatan kita. Siapa bisa merampas kita dari tangan Kristus? Siapa yang menjadikan kita menjadi berpaling dari iman Kristen? Tidak ada, saudara. Sekali beriman Kristen, akan selama-lamanya beriman Kristen. Sekali percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, selama-lamanya akan tetap percaya. Sekarang ayat terakhir. Ini sebagai penutup ya, saudara ya. Saya membaca sekarang Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Di sini Tuhan Yesus sedang menyampaikan satu kebenaran penting, bahwa domba-domba Tuhan, orang-orang pilihan Allah yang sudah masuk ke dalam rancangan Allah Bapa untuk diselamatkan, yang berbagian di dalam penebusan Yesus Kristus, yang nanti akan dimeteraikan dan Roh Kudus. Mereka pasti mendengarkan suara Tuhan Yesus. Mereka pasti mendengarkan suara firman Tuhan. Mereka pasti mendengarkan suara pendeta-pendeta sejati yang berkhotbah, yang mengkhotbahkan firman Tuhan yang sejati. Ya, mereka pasti mendengarkan firman Tuhan, dan melalui pendengaran akan firman Tuhan, pendengaran akan firman Kristus, mereka pasti beriman, dan melalui iman mereka diselamatkan. Mereka dibenarkan, saudara. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi semua orang-orang pilihan Tuhan, domba-domba Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah Bapa dalam rancangan keselamatannya yang kekal itu, pasti mendengarkan suara Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala yang agung itu. Dan kata Tuhan Yesus, mereka yang datang kepadanya, domba-dombanya itu, berada di dalam tangannya, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Yesus. Ya, saya membaca ulang ayat 28. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Pasti tidak akan binasa berarti orang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan kehilangan keselamatan. Yesus yang berkata di sini, pasti tidak akan binasa berarti tidak kehilangan keselamatan. Mereka sekali selamat, tetap selamat. Ini janji Tuhan Yesus, saudara. Anda tidak bisa lawan ini ya. Saya membaca ulang ya, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi keselamatan itu tidak ada putusnya. Selama-lamanya sejak seseorang diselamatkan oleh Kristus melalui imannya, dia tidak akan kehilangan keselamatannya. Dia akan tetap selamat. Kenapa? Ya, ini alasannya. Saya baca kata-kata Tuhan Yesus selanjutnya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi keselamatan itu bersifat kekal. Karena tidak ada seorang pun bisa merebut orang-orang percaya dari tangan Tuhan Yesus yang maha kuasa itu. Kalau kita sudah berada dalam genggaman tangan Tuhan Yesus yang maha kuasa, seorang pun tidak bisa merebut orang-orang percaya. Lalu ditambahkan lagi oleh Tuhan Yesus, saudara. Di ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun.
dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kalau tadi Tuhan Yesus menegaskan bahwa tidak seorang pun bisa merebut mereka atau orang-orang percaya dari tangan Tuhan Yesus sendiri, sekarang Tuhan Yesus menegaskan lagi, tidak ada seorang pun juga merebut mereka dari tangan Bapa, Sang Bapa yang lebih besar daripada siapapun. Maka saudara, kalau sudah berada di dalam tangan Tuhan Yesus dan sudah berada di dalam tangan Bapa yang kekal, yang maha kuasa itu, siapakah lagi yang bisa merebut kita orang percaya? Tidak ada, saudara. Maka mustahil seorang yang sudah percaya, sudah dilahirkan kembali, sudah berada dalam tangan Kristus, sudah berada dalam tangan Bapa, dan sudah dimeteraikan dari Roh Kudus, mustahil mereka mu'alaf, mustahil mereka berpindah agama, mustahil mereka berpaling dari iman Kristen. Ya, jadi ini yang merupakan penjelasan saya, saudara. Nah, kita kembali kepada kasus Pendeta Mel Atok ya, yang ramai dibicarakan oleh kanal-kanal Islam tertentu ya, mengenai Pendeta Mel Atok akan mu'alaf ya. Ya, saya katakan tadi, kalau Pendeta Mel Atok itu belum dilahirkan kembali, belum percaya kepada Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh, ya, belum beriman secara sungguh-sungguh, belum dilahirkan kembali oleh firman dan oleh Roh Kudus, maka 99,99% Pendeta Mel Atok bisa mu'alaf. Bahkan mungkin dalam waktu cepat bisa akan mu'alaf, saudara. Tetapi apakah Pendeta Mel Atok ini adalah seseorang yang belum dilahirkan kembali? Nah, saya katakan tadi, saya tidak tahu hati orang ya. Ya, saya tidak tahu hati orang karena hanya Tuhan yang mengenal hati, yang melihat hati orang ya. Hanya Tuhan yang tahu siapa miliknya, siapa orang percaya sungguh-sungguh, siapa yang menjadi orang pilihan Allah Bapa dari kekal ya, yang dipredestinasikan oleh Allah Bapa secara kekal, siapa yang sudah berbagian di dalam pengorbanan Kristus, siapa yang sudah dimeteraikan dari Roh Kudus, hanya Allah yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Saya tidak tahu. Tetapi saya boleh memberi penilaian dari pengamatan-pengamatan saya terhadap pelayanan Pendeta Mel Atok, lalu kemudian juga khotbah-khotbahnya. Ya, dari apa yang keluar dari khotbah-khotbahnya, pengajarannya, ya, sejauh yang saya amati, saya lihat di YouTube, saudara, kesimpulan saya memang Pendeta Mel Atok ini adalah seorang yang sudah dilahirkan kembali, ya. Sudah dilahirkan kembali. Tidak mungkin berkhotbah seperti itu kalau belum dilahirkan kembali. Tidak mungkin memberitakan Injil ya seperti itu ya kalau belum dilahirkan kembali. Ya, seseorang yang belum dilahirkan kembali tentu menunjukkan satu kualitas-kualitas tertentu yang kita bisa ragukan. Ini orang Kristen apa enggak ya? Ini kok ngomongnya seperti itu ya? Kok bukan seperti orang Kristen ya? Ini kok cara dia menyikapi sesuatu kok seperti bukan orang Kristen? Ya, kita bisa, saudara, dari kualitas-kualitas yang ditunjukkan oleh seseorang ya, kita bisa menilai ya, walaupun itu tidak mutlak 100% benar karena hanya Tuhan yang tahu hati, ya, hanya Tuhan yang bisa menilai hati orang, menilai kedalaman hati seseorang. Tetapi kalau dalam pengamatan saya dari luar, saya sama sekali tidak yakin kalau Pendeta Mel Atok ini adalah seseorang yang belum dilahirkan kembali. Saya sama sekali tidak yakin ya, tetapi lebih kemungkinan ya yang lebih besar ya, dan yang lebih kemungkinan yang lebih besar ya, bahwa Pendeta Mel Atok ini sudah dilahirkan kembali ya, dari khotbah-khotbahnya Anda lihat ya, dari pemberitaan Injilnya, dari kecintaannya akan firman Tuhan ya. Dan menurut saya ini merupakan salah satu dari pendeta-pendeta karismatik itu yang sangat berbobot dan sangat alkitabiah di dalam bagaimana memberitakan firman Tuhan ya. Ya, kalau dibandingkan dengan pendeta-pendeta karismatik yang sikira berapa kemudian tiup-tiup orang, kemudian bicara kesaksian naik turun surga, trip to hell ya. Bicara kesembuhan-kesembuhan yang ngaco-ngaco ya. Ini Pendeta Mel Atok beda sendiri dia. Saya mendengar khotbahnya, kalau mendengar khotbahnya saya merasakan
Pendeta Melaatok ini memberitakan firman Tuhan yang sungguh-sungguh, saudara. Dan menurut saya, Pendeta Melaatok ini sudah dilahirkan kembali, dan oleh karenanya mustahil mu'alaf, saudara. Saya bicara sampai di sini, Tuhan memberkati kita sekalian.